Oke, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bapak B. Siaturi dalam pembelajaran ekosistem. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian ekosistem, pembagian tahapan ekosistem. Oke, langsung Bapak mulai aja untuk menghemat waktu. Ekosistem, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan. Di sini ada dua nanti yang mempengaruhi, faktor abiotik dan faktor biotik. Pembagian dari sistem ekosistem ini ada 6, yaitu pertama individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Oke, akan Bapak jelaskan. Yang pertama yaitu individu. Individu adalah organisme tunggal dalam satu spesies. Organisme tunggal. Oke, pengertiannya di sini dalam satu spesies berarti terdapat hanya satu makhluk hidup. Contoh, satu ekor sapi hanya sendiri, baik itu sapinya jantan maupun sapinya betina. Bagaimana dengan populasi? Populasi kumpulan individu yang sejenis, kumpulan individu. Ini yang paling utama harus diingat. Berarti lebih dari satu. Lebih dari satu. Yang sejenis, berarti jenisnya satu, makhluk hidupnya lebih dari satu. Bisa jadi 2 sampai sekian sapi, itu contohnya, yang hidup dalam suatu daerah dengan waktu tertentu. Bagaimana dengan komunitas? Komunitas adalah kumpulan berbagai populasi dan di atas yang hidup di suatu waktu dan daerah tertentu dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Berarti secara tidak langsung dalam komunitas ini terdapat kurang lebih 2 spesies. Oh, salah. Lebih banyak 2 spesies, tidak satu. Berarti bisa saja 5 spesies, 6 spesies yang berdasarkan populasi. Berarti bagaimana contohnya? Kalau di sini terdapat 2 sapi, oke, terdapat lagi 2 kambing, oke, 2 pohon, maka yang ini semua masuk ke dalam satu komunitas. Seperti itu. Bagaimana dia dengan ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi. Kalau dia dibilang ekologi berarti adalah perilaku suatu makhluk hidup di dalam suatu wilayah yang berhubungan langsung dengan lingkungan. Makanya ekosistem ini adalah suatu sistem ekologi yang terhubung, baik itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi secara tidak langsung yang dimaksud di sini adalah bagaimana perilaku makhluk hidup tersebut mempengaruhi perilaku. Makhluk hidup itu mempengaruhi suatu keadaan lingkungan. Seperti contoh, kamu sebagai manusia dan juga kamu memelihara hewan membuang hasil kotoran secara sembarangan, itu dapat menyebabkan kerusakan suatu lingkungan. Bagaimana caranya? Maka akan tumbuh bakteri-bakteri yang mengganggu kesehatanmu, baik juga kesehatan dari makhluk hidup yang kamu pelihara. Seperti itu contohnya, berdampak langsung dengan lingkungan. Lingkungan bagaimana yang dimaksud di sini? Akan tercemar, seperti air akan tercemar, tanah akan tercemar, bebatuan juga akan mengalami kerusakan apabila kamu membuang limbah kimia secara sembarangan. Seperti itu. Yang kelima, ekosistem yang kelima yaitu bioma. Wilayah yang memiliki sifat geografis seperti komunitas tumbuhan. Berarti kumpulan dari komunitas tumbuhan seperti yang terletak di savana atau juga terdapat di hutan-hujan tropis seperti di dataran Kalimantan yang dilewati oleh hutan-hujan tropis. Hutan konifer ini yang terdapat di wilayah subtropis seperti wilayah Rusia. Baru kumpulan dari hewan yang berbeda-beda spesies
kumpulan bakteri, ini terdapat contohnya di dalam tanah, bekas-bekas sampah dan kotoran, baru maupun virus. Virus ini bisa terdapat di makhluk hidup yang dia tumpangi. Yang keenam yaitu biosfer. Biosfer adalah jumlah seluruh ekosistem yang terdapat di bumi. Bagaimana dimaksud dengan biosfer ini? Berhubunganlah ini makhluk hidup dan seluruh aspek penyusun bumi. Berarti di sini dia masuklah ekosistem sampai ke bagian dari bioma. Dari situ, maka di sini nantinya dari yang dua ini, maka hubungan dari biosfer ini dapat kita tarik kesimpulan berhubungan dengan faktor abiotik dan faktor biotik secara keseluruhan, baik itu berupa air, tanah, cahaya matahari, baru juga lapisan ozon dan struktur tanah, kedalaman lapisan batuan, kehubungan dengan makhluk hidup yang terdapat di wilayah tersebut. Oke, sekianlah yang bisa Bapak jelaskan tentang ekosistem. Pembagian ekosistem berdasarkan individu, populasi, komunitas, ekosistem itu sendiri, bioma sampai ke tahap biosfer. Kamu dapat melakukan komentar atau bertanya di kolom komentar yang ada di bawah. Sekianlah penjelasan Bapak. Terima kasih.